Sahabat, bertemu kembali dengan saya Romo Paulus Warisantoso Ukarem dalam seri Membongkar Misteri Santo Yosef, Ayah Angkat Yesus. Kali ini dalam kisah Santo Yosef, teladan dalam amal kasih. Mari kita memulai semuanya dengan mendoakan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat, kali ini kita sampai pada keutamaan teologal yang ketiga, yaitu kasih atau juga amal kasih. Kita sudah melihat bagaimana Santo Yosef menjadi teladan dalam iman dan teladan dalam pengharapan. Kali ini kita akan melihat Santo Yosef, teladan dalam amal kasih. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita simak dulu apa yang ditulis oleh Santo Yohanes dalam suratnya bab 4 ayat 7 sampai dengan 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Sahabat, apa yang disampaikan oleh Santo Yohanes ini, saya yakin kita semua sudah memahami, menerima, dan mengetahui. Tapi mungkin kita belum melaksanakan secara utuh dalam hidup kita sehari-hari. Nah, disinilah kita akan melihat peran Santo Yosef, keteladanannya dalam menghidupi kasih, karena kasih itu sendiri adalah Allah. Sahabat, jauh sebelum Santo Yosef bertunangan dan menikah dengan Bunda Maria, Santo Yosef sudah memiliki keyakinan, dan keyakinan itu dia wujudkan dalam tindakan, bahwa seluruh makhluk ini ada dalam satu perlindungan kebapaan Allah.
dan bahwa kita manusia harus saling mengasihi. Dan ini memang sangat jelas diungkapkan dalam baik kitab Musa maupun para nabi, menekankan bahwa kita harus menghormati sesama, terutama mereka yang lemah, mereka yatim piatu, yang miskin. Nah, ini harus mendapat perhatian. Beberapa kutipan dari Perjanjian Lama menyatakan hal itu. Misalnya dari kitab Keluaran. Pada bab 22 ayat 21 dikatakan demikian. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Kita diingatkan bahwa kalau sekarang kita ada posisi yang baik, kita tidak boleh semena-mena terhadap orang yang kebetulan posisinya kurang baik. Karena kita pun dulu ada di posisi yang kurang baik itu. Atau kemudian Nabi Yeremia juga memberi pesan yang lebih dalam. Kitab Yeremia bab 7 ayat 6-7 dikatakan begini. Tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri. Maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Allah mau tinggal bersama umatnya, kalau umatnya itu juga mau tinggal bersama sesamanya. Tidak menindas, tidak berbuat kurang baik terhadap yang lain. Maka Allah mau tinggal di sana. Itu semua digambarkan dalam Perjanjian Lama, baik dalam kitab Taurat Musa maupun dalam para nabi. Dan Santo Yosef memahami hal itu. Dia mengerti bagaimana harus bersikap terhadap orang lain. Dia tidak akan mempermalukan orang lain, karena dia pun tidak mau dipermalukan. Dia tidak mau menindas orang lain, karena dia menyadari bagaimana dulu Allah leluhur mereka juga mengalami penindasan. Dan ini tergambar secara nyata dalam Injil. Ketika diceritakan bagaimana Santo Yosef tidak ingin mempermalukan Bunda Maria. Pernyataan ini singkat, tapi jelas menggambarkan kepenuhan hatinya, sikap dasarnya. Dia mau menghargai orang lain, dia tidak mau mempermalukan orang lain. Dan itu hanya mungkin dilakukan oleh seorang pribadi yang hatinya, jiwanya dipenuhi kasih Tuhan. Maka ajaran yang disampaikan oleh Tuhan untuk mencintai Tuhan di atas segala sesuatu dan mencintai sesama seperti diri kita sendiri itu sudah masuk ke dalam diri Santo Yosef. Contoh sederhana, singkat dikatakan, Santo Yosef tidak mau mempermalukan orang lain. Ini gambaran bagaimana kita mengaplikasikan kasih itu. Kelihatannya mungkin sederhana, tapi dalam praktek nyata sehari-hari tidak sesederhana itu. Karena di situ dibutuhkan sebuah kebesaran hati untuk menerima dan untuk menghargai orang lain, seperti juga kita pun ingin dihargai dan diterima. Hari ini kita sampai di sini, besok kita akan melihat bagaimana kasih itu diungkapkan secara nyata dan bagaimana kita belajar mengasihi, belajar memberikan amal kasih dalam hidup kita sehari-hari. Sekarang kita akan menutup dengan doa kepada Santo Yosef. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
Santo Yosef, perlindunganmu amat besar, amat kuat, dan amat cepat di hadapan singgasana Allah. Aku mempercayakan kepadamu segala kepentingan dan keinginanku. Santo Yosef, tolonglah bantu aku dengan kekuatan perantaraanmu, dan mohonkan bagiku dari putramu yang ilahi itu segala berkat rohani melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan demikian, dibantu oleh kekuatan surgawimu di bumi ini, aku dapat mempersembahkan terima kasih dan hormatku kepada Bapa yang Maha Kasih. Ya Santo Yosef, aku tidak pernah jemu memandangmu dan memandang Yesus yang tertidur dalam pelukanmu. Aku tidak berani mendekat selagi dia beristirahat tenang dekat hatimu. Dekaplah dia atas namaku, dan ciumlah keningnya yang indah itu bagiku, dan mohonkanlah agar dia membalasku dengan ciuman, bila mana aku hampir menghembuskan nafasku yang terakhir. Santo Yosef, pelindung jiwa-jiwa yang akan berpulang, doakanlah aku. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.